Assalamualaikum, Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Geril di sini sedang bertugas di klinik Pajajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya saya ingin melakukan pemeriksaan fisik ke Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Untuk bagian kepala, yang diperiksa dimulai dari bagian paling atas, yaitu yang pertama, mengecek bagian ubun-ubun, diperhatikan apakah bentuk ubun-ubunnya datar, cekung, cembung, dan apakah lembut. Ubun-ubun hanya diperiksa untuk bayi saja, untuk menilai apakah ada abnormalitas pada bentuk kepalanya. Yang kedua, kemudian diperiksa bagian rambutnya, apakah terdistribusi dengan normal atau terdapat kebotakan dengan istilah alopecia. Apakah terdapat kutu atau jamur, terdapat lesi atau tidak pada bagian rambutnya, dan gambarkan bentuk lesinya. Yang ketiga, setelah itu periksa bagian scalp atau kulit kepala dengan fokus utamanya apakah terdapat mikroorganisme berupa kutu atau jamur dan lesi dengan bentuk, batas, warna, dan karakteristik lesi yang jelas. Yang keempat, dilihat juga bagian kraniumnya, apakah terdapat deformitas, perubahan bentuk, atau tidak. Yang kelima, wajah perlu diperiksa apakah ditemukan deformitas atau tidak disertai adanya lesi pada kulit wajahnya dan harus bisa digambarkan dengan baik. Selanjutnya, untuk bagian nasal dan paranasal diperiksa dari bagian luar ke dalam, yaitu yang pertama, hidung dari bagian eksternal atau tampak luar diperiksa bentuknya. Apakah ada perbedaan dari hidung pada umumnya dengan simetrisitas antara kanan dan kiri sisi hidungnya. Kemudian, dilihat apakah pasien menggosok atau mengusap-ngusap hidung. Yang kedua, lubang hidung diperiksa apakah potensinya baik atau ada kelainan. Yang ketiga, mukosa hidung dicek apakah normal, terdapat hiperemis atau anemis. Septumnya juga apakah terdapat deviasi atau tidak. Yang kelima, konka hidung dilihat dari bawah dengan center atau penlight apakah terdapat hipertrofi atau tidak. Koana juga diteliti apakah terlihat atau tidak dengan potensi baik atau terdapat kelainan. Yang keenam, tes potensi jalan napas dilakukan dengan menutup satu hidung bagian kanan atau kiri dan menghembuskan napas dari sisi lain yang tidak ditutup. Lakukan sebaliknya dan nilai apakah normal atau terdapat gangguan potensi pada hidung sebelah saja atau keduanya. Yang ketujuh, penciuman hidung juga harus diperiksa apakah normal atau ada gangguan penciuman dengan objek yang beraroma kuat, tetapi dengan bau atau wangi yang berlawanan, misalnya parfum atau terasi. Delapan, sinus frontalis dicek dengan diletakkan pada titik-titik sinus. Apakah ada nyeri atau tidak? 9. Sinus maksilaris juga ditekan pada titik sinus maksilaris. Apakah terdapat nyeri atau tidak? Pemeriksaan bagian nasal dan paranasal selesai. Alhamdulillah Pak, untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai dan sejauh ini tidak ada kelainan dari Bapak, dari kepala Bapak ataupun di bagian hidung Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama dok.